Sebelumnya, kita belajar tentang 3 tahapan di biologi, atau 3 bab yang paling dasar di biologi, yaitu biokimia, sel, sama genetika. Ada 3 lagi yang menurut gue itu lebih ke arah terapannya. Tapi ada juga yang bilang, ini tetap basic juga sih. Ya udah, nggak ada kita berdebat, kita lihat aja yang ketiga itu apa. Yang 4, 5, sama 6. Setelah biokimia hal-hal kecil, makromolekul, terus juga polimer, monomer, disambungin jadi sel dan organel, terus juga gimana dia meneruskan sifatnya melalui genetika, yang keempat. Gue tulis ini ya. Semuanya ini pasti dong akan akan hidup di suatu tempat. Nah, berarti kita bab berikutnya adalah ekologi. Nah, kenapa gue sebut ekologi? Karena gue mikir kayak gini loh. Ada hierarki yang biasa gue tulis. Misalnya gue mulai dari sel ya, dari sel. Sel. Terus bergabung jadi apa? Jadi ini. Jaringan. Jaringan bergabung jadi apa? Oh, jadi organ, Bang. Tapi udah pada lo bingung. Gini deh. Gue kasih ininya. Sel misalnya ini adalah neuron yang ada di otak lo, sel neuron. Bergabung jadi apa? Bergabung jadi ya jaringan ini, jaringan saraf. Jaringan saraf. Terus organnya apa? Saraf-saraf itu atau ganglion bergabung jadi organ yang otak. Nah sekarang gini, Bang, bedanya saraf sama otak tuh apa? Ya otak tuh bisa diambil, bisa ditukar. Kalau saraf tuh ya lu tarik, wah kalau susah. Nah berikutnya, organ-organ akan bergabung jadi apa sih? Jadi sistem. Kalau misalnya gue pakai di sini, otak, neuron jadi saraf, jaringan saraf. Otak kalau digabung jadi apa? Jadi sistem namanya sistem koordinasi, bergabung sama hormon kayak gitu deh. Sistem, ada banyak sistem kan dalam tubuh kita. Misalnya gini deh, lu nonton gue, sekarang lu pakai sistem koordinasi kan, ada mata, ada otak, segala macam. Tapi ketika lu nonton, pasti dong, lu juga napas. Dan napas lo itu dikirim ke paru-paru, di paru-paru, oksigennya ditukar ke dalam darah. Kita pakai sistem yang lain, sistem peredaran darah sama sistem pernapasan. Nah, jadi banyak sistem di dalam tubuh. Sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem koordinasi, semua bergabung jadi apa? Jadi orang, jadi gue. Itu kita bilangnya sebagai organisme. Nah, organisme misalnya, gue sebutnya di sini. Ya gue sendiri, Pras. Nah, gue di ruangan ini bareng beberapa orang nih. Berarti ada semacam kumpulan organisme-organisme yang satu spesies itu namanya adalah populasi. Terus, misalnya, oh, kalau gitu ini apa? Misalnya gue bilang ini adalah tim bio untuk bikin rekaman bio kayak gini. Populasi digabungin dengan ini ya. Apakah yakin di ruangan ini cuma ada 3 orang doang? Yang mungkin aja, yang bukan mungkin aja, pasti ada bakteri, pasti ada, misalnya ada cicak, ada kecoa di sini. Kalau ada kecoa ya berarti kita jadi kumpulan dari bagian-bagian yang beda spesies, komunitas. Nah, lanjut, komunitas disertai dengan tempatnya, yaitu habitat. Ini akan jadi, terus ini akan jadi ekosistem. Ekosistem yang sangat besar itu akan jadi bioma. Bioma satu planet namanya adalah biosfer. Wah, kalau gitu tim bio, misalnya gue lanjutin di sini nih. Kalau gitu dengan habitatnya apa nih? Habitatnya ya kantor is the news. Terus ini apa ya? Company, perusahaan misalnya. Company dihitung lagi ya udah jadi ya misalnya perusahaan is the news gabung dengan perusahaan lain tuh jadi kayak multi company. Nah, walaupun udah kesini analoginya nggak tepat sih. Nah, tapi intinya dari sini gue mau ngasih tau lo bahwa dari sini ke sini, gue pakai warna yang beda ya supaya kelihatan. Dari sel, jaringan, sampai organ, ini biasa jaringan nih. Sel sama jaringan, ini biasa dipelajari di biologi sel. Sedangkan organ, jaringan, organisme, itu dipelajari di bagian kedokteran. Sedangkan populasi, komunitas, ekosistem, bioma, sama biosfer, ini dipelajari di bagian yang namanya ekologi. Gue tulis ya, sini. Yang bagian sini, tadi apa? Bagian sini, ini adalah medis. Lo masuk kedokteran, fokusnya di sini. Lo masuk biologi, fokusnya di sini. Kalau misalnya Bang, ini satu lagi ya, ini ekologi.
Kalau gue misalnya belajar fisika di mana? Nah, belajar fisika kimia, ingat dong, sel terdiri dari apa coba? Terdiri dari biokimia. Berarti ketika lo belajar di sini, itu belajar ke biokimia. Kalau fisika nggak ada dong, Bang? Ada dong. Kalau biokimia, misalnya gue tulis nih. Karbohidrat, rumusnya apa? C6H12O6. Lo belajar karbon, belajar hidrogen, belajar oksigen, itu di kimia kan? Tapi lo tau dong bahwa hidrogen misalnya, itu terdiri dari satu proton sama neutron. Oh, sorry, nggak ada neutron, itu isotop hidrogen. Hidrogen cuma satu proton, satu elektron. Itu dipelajari gimana? Dipelajari di fisika, gaya-gaya tentang atom. Oke, jadi bagian nomor 4 yang penting nih, sekarang gue iniin, adalah ekologi. Dari namanya sendiri, oikos, yang artinya adalah rumah, logos, yang artinya ilmu. Ilmu tentang rumah kita. Rumah kita siapa coba? Rumah kita ya ini. Itu apa coba nih? Gue gambarnya nggak tahu benua apa nih. Ya, gue gini deh, gue kasih gambar. Iya, ilmu yang mempelajari tentang rumah kita adalah ekologi. Itu bumi. Ya. Nah, sekarang bagian keempat sama kelimanya kayaknya nih udah nggak cukup lagi gue taruh di sini kan. Jadi berikutnya gue akan habisi mungkin bagian sebelah kanan. Kita akan belajar tentang yang ekologi nggak gue hapus. Terus berikutnya kita akan belajar tentang 2 bab dasar lainnya yang menjadi dasar di biologi. Dan dapat ya, biokimia, sel, genetika, lalu rumahnya adalah ekologi. Tapi kita belum belajar rumahnya itu diisi sama siapa aja, yang pertama. Terus bagaimana pengisi-pengisinya atau penghuni-penghuninya itu bisa berubah dengan kurun waktu. Kayak teaser ya, berikutnya aja gue jelasin.